Legenda Tantalanai. Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi juga menjadi nama ibu kota provinsinya. Pada zaman dahulu, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja bernama Tantalanai. Ia dikenal arif dan bijaksana, sehingga rakyat negeri Jambi hidup damai dan sejahtera. Raja Tantalanai pun berbahagia karena selain berkuasa dan dihormati oleh rakyatnya, ia juga memiliki harta yang melimpah. Hanya satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Raja Tantalanai belum memiliki anak untuk meneruskan kerajaannya. Tak henti-henti ia memohon kepada Tuhan agar segera diberi anak. Ya Tuhanku, berilah hamba seorang anak agar kelak bisa meneruskan kepemimpinan kerajaan ini. Setelah sekian lama menanti, doa Raja Tantalanai terkabul. Sang permaisuri hamil. Tentu saja kabar ini membuat Tantalanai sangat bahagia. Ia selalu berdoa agar bayinya selamat. 9 bulan kemudian, bayi laki-laki yang diharapkan Tantalanai lahir dengan selamat. Kelahiran sang bayi disambut sukacita oleh Tantalanai. Lihat, wajahnya tampan sekali. Tentu saja, dia sangat mirip denganku. Akan tetapi, kebahagiaan sang raja tidak berlangsung lama. Hari ketiga kelahiran putranya, seorang peramal datang memberi kabar mengejutkan. Malapetaka apa maksudmu? Ampun Baginda, hamba berharap Baginda berhati-hati. Karena menurut ramalan, jika anak itu sudah dewasa, dia akan membunuh Baginda. Apa katamu? Dia akan membunuhku? Betul Baginda. Ini tidak boleh terjadi. Raja Tantalanai langsung percaya karena peramal itu sangat terkenal dengan ramalannya yang tidak pernah meleset. Sejak saat itu, ia menyiapkan peti yang sangat kuat. Di peti tersebut diukir nama Bujang Jambi. Setelah peti siap, Raja Tantalanai segera memerintahkan Patih Datuk Emping Besi untuk menghanyutkan anaknya di lautan. Datuk Emping Besi, hanyutkan anak itu ke tengah laut. Baik Baginda Raja. Datuk Emping Besi tidak tega membuang bayi yang tidak berdosa. Akan tetapi, perintah raja harus ditaati. Datuk Emping Besi pun membawa bayi sang raja menuju lautan. Sementara itu, permaisuri teramat sedih melihat Datuk Emping Besi membawa anak sematawayangnya ke lautan. Permaisuri berusaha membujuk Raja Tantalanai agar membatalkan rencananya. Kakanda, tolong jangan buang bayi kita. Tolong cegah Datuk Emping Besi, Kakanda. Aku mohon. Sudahlah Adinda, semoga anak ini ditemukan orang baik dan terdampar di negeri yang sangat jauh sehingga tidak mengetahui siapa orang tua yang sebenarnya. Permaisuri tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya pasrah dengan nasib putranya. Sesampainya di tepi laut, Datuk Emping Besi dan pengawal istana memasukkan bayi itu ke dalam peti dan menghanyutkannya ke tengah laut. Peti yang berisi bayi pun hanyut terbawa gelombang laut. Berhari-hari terhanyut di lautan, peti bayi akhirnya terdampar di perairan negeri Siam yang sekarang menjadi Thailand. Di tempat tersebut, Ratu Negeri Siam bernama Putri Siam sedang memancing bersama pengawal istana. Ia kaget melihat sebuah peti terapung-apung di lautan. Hei lihat, ada peti yang hanyut. Pengawal, tolong bawa peti itu kemari. Baik Tuan Putri. Ketika peti sudah berada di atas perahu, Putri Siam sudah tak sabar ingin melihat isi dalam peti tersebut. Ayo, cepat buka peti itu. Baik Tuan Putri. Betapa kagetnya Putri Siam ketika melihat isi peti adalah seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tertidur nyenyak. Wahai, anak siapakah ini? Sungguh tega sekali orang tua yang telah membuangnya. Putri Siam memeriksa isi di dalam peti. Ternyata ada keterangan bahwa bayi itu bernama Bujang Jambi, anak Raja Tantalanai. Dengan penuh sukacita, Putri Siam membawa bayi mungil tersebut ke istananya. Ia sangat senang karena selama ini belum dikaruniai anak. Oh anakku sayang, kamu pasti lapar. Hari berganti hari, dengan penuh kasih sayang Putri Siam mengasuh bayi tersebut. Hingga Bujang Jambi tumbuh menjadi anak muda yang cerdas dan sakti. Sejak kecil ia sudah diajari berbagai macam ilmu bela diri. Tidak hanya cerdas dan sakti,
ia juga memiliki banyak teman. Di tengah kebahagiaannya, Bujang Jambi gamang. Teman-temannya kerap kali mengolok-olok bahwa dirinya tidak memiliki ayah. Ia hanyalah anak pungut. Nyatanya dia memang tidak punya ayah. Bujang Jambi akhirnya memberanikan diri bertanya pada ibunya. Bu, apakah Ananda boleh bertanya tentang sesuatu? Tentu saja putraku, tanyakan saja. Bu, Ananda malu sering diolok-olok teman-teman sebagai anak pungut karena tidak punya ayah. Benarkah Ananda tidak punya ayah, Bu? Mendengar pertanyaan Bujang Jambi, Putri Siam menghela nafas panjang. Ia sudah menduga kelak Bujang Jambi pasti akan bertanya perihal ayahnya. Ia pun bercerita bahwa ayahnya seorang raja di negeri Jambi bernama Tantalanai. Lalu bagaimana bisa Ananda sampai di istana ini, Bu? Putraku, kisah ini memang sudah sepatutnya kau ketahui. Sebenarnya aku bukanlah ibumu. Apa maksud ibu? Sejak kecil Ananda bersama ibu. Bagaimana bisa Ananda bukan anak ibu? Benar putraku, selamanya kau tetap anakku. Akan tetapi, ibu bukanlah ibu kandungmu. Ibu menemukanmu terapung-apung di tengah laut ketika kau masih bayi dan merawatmu sampai sekarang. Ayahmu bernama Tantalanai, seorang raja dari negeri Jambi. Bujang Jambi sangat marah mendengar cerita itu. Ia ingin menghabisi nyawa ayahnya yang telah tega membuangnya ke lautan. Ayah sungguh tega dan tidak berperasaan. Aku akan membunuhnya. Bujang Jambi segera mengumpulkan strategi untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Prajurit dari kerajaan dipersiapkan untuk menyerang kerajaan negeri Jambi. Melihat betapa dendamnya Bujang Jambi, Putri Siam pun membujuk agar memaafkan ayahnya. Sudahlah putraku, maafkanlah saja ayahmu. Datangi dan maafkan kesalahannya yang dulu. Mendengar bujukan ibunya, Bujang Jambi tidak bergeming. Ia tetap pada pendiriannya. Hatinya sudah tertutup oleh bara dendam yang berapi-api. Karena tidak berhasil membujuk Bujang Jambi, diam-diam Putri Siam akhirnya mengirim kabar pada Raja Tantalanai. Raja Tantalanai tersulut amarah menerima kabar dari Putri Siam. Ia pun menyiapkan pasukan terbaiknya untuk menghadang kedatangan anak sendiri dan pasukannya. Genap 1 tahun persiapan dan perjalanan pasukan kerajaan Siam, mereka terus bergerak menuju Jambi. Sesampainya di negeri Jambi, peperangan antara pasukan ayah dan anak itu pun tak dapat dihindari. Pasukan Bujang Jambi menyerang hingga pasukan negeri Jambi kalah. Tinggallah Bujang Jambi dan Raja Tantalanai yang akan melawan satu sama lain. Inilah untuk pertama kalinya Bujang Jambi melihat wajah ayahnya sendiri. Ada perasaan haru, namun juga dendam masa lalu yang masih menguasai hatinya. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Jian! Ha! Ya! Keduanya sama-sama sakti, sehingga pertarungan berlangsung seru. Setelah sekian waktu bertarung, Raja Tantalanai akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun menyerah. Anakku, ayah mengaku kalah. Ayah sudah tidak kuat lagi. Jika kau ingin membunuh ayahmu sendiri, maka tikamlah dengan sebuah batu runcing. Tapi sebelum kau membunuhku, tolong dengarkan penjelasan ayah dulu. Bujang Jambi dia mematung melihat ayahnya sudah tidak berdaya. Anakku, ayah benar-benar menyesal telah membuangmu ke lautan. Ayah menyesal sudah percaya begitu saja pada peramal istana yang mengatakan kau akan membunuhku. Ayah mohon, maafkanlah ayah. Mendengar penjelasan ayahnya yang tak berdaya, hati Bujang Jambi menjadi luluh. Ia segera memeluk ayahnya. Maafkan Ananda, ayah. Ananda sudah lancang ingin membunuh ayah. Sudahlah anakku, ayahlah yang seharusnya meminta maaf padamu. Akhirnya, Bujang Jambi menjadi raja negeri Siam, menggantikan Putri Siam yang tak lain ibu angkatnya. Ayah dan ibunya juga tinggal di negeri Siam. Mereka hidup bahagia bersama. Hingga kini banyak yang meyakini raja-raja negeri Siam merupakan keturunan Tantalanai dari Jambi.